Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama belajar IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka, yaitu aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Islam. Baiklah, kita pelajari terlebih dahulu. Ada tiga pendapat masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pendapat pertama menyatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi. Menurut Buya Hamka, Islam berasal dari Arab atau Mesir, dengan bukti bahwa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua datang dari Husain Jayadiningrat. Dia menyatakan bahwa Islam datang dari Persia. Buktinya adanya perayaan 10 Muharram atau Asyura. Pendapat ketiga bahwa Islam berasal dari Gujarat, India, sekitar abad ke-3 Masehi. Berbagai media dakwah untuk menyebarkan Islam di Indonesia adalah ada jalur perdagangan. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Kemudian ada lagi media perkawinan, metode pernikahan dengan cara seseorang yang telah memeluk agama Islam melakukan pendekatan kepada raja atau bangsawan atau keluarganya untuk dinikahi secara Islam. Ada lagi metode yang ketiga, yaitu pendidikan. Pendidikan untuk menyebarluaskan agama Islam dilakukan dengan seorang murid atau santri yang berguru kepada ulama di pesantren. Kemudian setelah cukup ilmunya dan lulus dari pesantren, berdakwah di daerah asal dan daerah lainnya yang belum memeluk agama Islam. Metode atau media selanjutnya adalah seni budaya. Seni budaya yang cukup sering digunakan ulama dan wali dalam mendakwahkan adalah misal pagelaran wayang, upacara sekaten, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya masih ada media atau metode lain yang digunakan adalah dakwah. Strategi penyebaran agama Islam di Nusantara dengan metode dakwah cukup sering dilakukan oleh wali atau ulama. Mereka menyebarkan agama Islam dengan berdakwah ke kampung-kampung dan desa-desa untuk menyebarkan agama Islam. Metode yang lain adalah atau media yang lain adalah tasawuf. Metode tasawuf juga menjadi media dakwah yang efektif karena sesuai kultur dari peradaban dari Hindu-Buddha di peradaban sebelumnya. Tasawuf yang menggunakan mistifikasi sudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia, yaitu ada Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ternate dan Tidore, kemudian ada Kesultanan Banjar. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada abad 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya berada di daerah Lok Sumawe. Sultan yang pernah memerintah, yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh, yang kedua ada Sultan Malik At-Tahir, yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir.
Sumber sejarah dari Kesultanan Samudra Pasai adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Ada juga catatan dari Marco Polo. Kemudian ada catatan dari Ibnu Battuta. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung pada perdagangan. Sampailah kita pada materi Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughazat Shah. Kesultanan Aceh mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pati Unus kemudian menggantikan ayahnya, beliau kemudian wafat. Pati Unus terkenal dengan nama lain yaitu Pangeran Seberang Lor. Kesultanan Demak mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa ini wilayah kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Kesultanan Demak mengalami kemunduran setelah Sultan Trenggono wafat. Hal ini dikarenakan konflik keluarga yang memperebutkan tahta Demak. Sampailah kita pada materi Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Fathahillah. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1652 Masehi. Kesultanan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan. Untuk menjaga perdagangan Kesultanan Banten bersikap tegas terhadap VOC dari Belanda. Namun, Kesultanan Banten mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan Sultan Haji yang cenderung berkompromi dengan VOC, sehingga pada akhirnya Banten di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berasal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo yang bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram pertama dengan gelar Penembahan Senopati ing Alaga Sayadin Panatamagama. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa
pemerintahan Sultan Agung. Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Maluku terkenal dengan penghasil rempah-rempah. Kesultanan Ternate menjadi kesultanan yang paling maju. Kemajuan Kesultanan Ternate menyebabkan persaingan antar Kesultanan Maluku. Muncul 2 persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V dipimpin oleh Ternate dan Uli Siswa dipimpin oleh Tidore. Uli V terdiri atas Ternate, Obi, Bacan, Soram, dan Ambon. Sedangkan Uli Siswa terdiri atas Ternate, Jailolo, Makyan, Sosiu, pulau-pulau dari Halmahera, sampai bagian barat Papua. Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar terletak di Kalimantan Selatan. Rajanya bernama Raden Samudra. Kesultanan Banjar mencapai kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Di sini lahir ulama besar bernama Muhammad Arsad bin Abdullah al-Banjari. Beliau pergi ke Mekah dan kembali untuk mengajarkan agama Islam. Kitabnya yang terkenal adalah Sabil al-Mu'tadin. Demikianlah materi yang sudah kita pelajari untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.